Bayangkan ini, saat medan perang dipenuhi teriakan, debu dan kepanikan. Saat sebagian pasukan mulai mundur, satu orang justru maju sendirian. Bukan karena nekat, bukan karena tidak takut mati, tapi karena imannya tidak memberi pilihan lain. Peristiwa ini terjadi pada Perang Uhud, sebuah perang besar yang menguji keimanan kaum muslimin. Awalnya kaum muslimin hampir memenangkan pertempuran. Namun karena sebagian pasukan pemanah meninggalkan posisi, keadaan berubah drastis. Pasukan Quraisy menyerang balik, kekacauan terjadi, banyak yang terluka, sebagian pasukan terpencar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal memberi perintah yang sangat tegas kepada pasukan pemanah. Tetaplah di posisi kalian, jangan tinggalkan bukit ini, baik kami menang maupun kalah. Perintah ini dimaksudkan untuk menutup celah serangan dari belakang. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengetahui bahwa kavaleri Quraisy akan mencari jalan memutar. Di tengah kekacauan itu, tersebar kabar yang sangat mengguncang. Rasulullah telah gugur. Kabar ini membuat sebagian sahabat terdiam, sebagian kehilangan semangat, sebagian lainnya mundur untuk menyelamatkan diri. Medan perang berubah menjadi tempat ujian iman. Kabar itu menyebar cepat dari mulut ke mulut tanpa ada yang sempat memastikan kebenarannya. Sebagian sahabat terdiam seketika, tangan mereka melemah. Langkah terhenti, seakan waktu ikut berhenti bersama kabar itu. Di saat itulah, muncul seorang sahabat bernama Anas bin Nadir. Ia melihat sebagian pasukan mundur. Ia mencium bau surga dari arah Uhud. Dengan suara lantang ia berkata, "Apa yang kalian tunggu? Jika Rasulullah telah gugur, maka Tuhan Muhammad tetap hidup." Kalimat itu menghantam hati siapapun yang mendengarnya. Ia menatap sekeliling, melihat sebagian pasukan meninggalkan medan, melangkah pergi bukan karena takut mati, tetapi karena hati mereka sedang diguncang kabar yang menyesakkan. Namun Anas bin Nadir tidak berhenti, ia berdiri. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, ia merasakan sesuatu yang tak dirasakan oleh kebanyakan orang. Ia berkata bahwa ia mencium bau surga dari arah Uhud, bukan bau yang tercium oleh hidung, melainkan keyakinan yang memenuhi hati. Lalu ia berseru dengan suara lantang, suara yang memecah kebisuan dan mengguncang jiwa. "Apa yang kalian tunggu? Jika Rasulullah telah gugur, maka Tuhan Muhammad tetap hidup." Kalimat itu menghantam hati siapapun yang mendengarnya. Ia bukan sekadar seruan perang, melainkan pengingat tentang tujuan hidup, iman, dan pengorbanan. Di tengah kekacauan Uhud, kata-kata itu menjadi api bagi yang hampir padam, dan cahaya bagi mereka yang sempat kehilangan arah. Saat sebagian orang masih ragu, Anas bin Nadir maju ke arah musuh sendirian. Ia tidak menunggu pasukan. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia bertempur dengan keberanian luar biasa. Hingga akhirnya tubuhnya dipenuhi lebih dari 80 luka, tebasan pedang, tusukan tombak, dan anak panah. Ia gugur sebagai syahid.
Ia tidak menunggu pasukan berkumpul. Ia tidak mencari perlindungan, dan ia tidak menoleh ke belakang. Baginya, tujuan sudah jelas, bukan kemenangan dunia melainkan keridaan Allah. Ia terus maju hingga tubuhnya dipenuhi bekas perjuangan. Tebasan pedang, tusukan tombak, dan anak panah yang menandai pengorbanannya. Namun tak satu pun dari itu membuatnya mundur. Hingga akhirnya, Anas bin Nadhr gugur di medan Uhud. Hingga akhirnya Anas bin Nadhr gugur di medan Uhud. Ia tidak gugur sebagai orang yang ragu. Ia gugur sebagai seorang syahid, seorang hamba yang menepati janjinya kepada Allah. Dan namanya pun diabadikan bukan karena panjangnya hidup, tetapi karena keteguhan imannya di saat paling genting. Setelah perang usai, jasad Anas bin Nadhr hampir tidak bisa dikenali. Bahkan saudara perempuannya hanya bisa mengenalinya dari ujung jarinya. Namun Allah mengangkat derajatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Anas bin Nadhr termasuk orang yang membuktikan keimanannya dengan perbuatan. Di antara para syuhada, jasad Anas bin Nadhr terbaring hampir tak dapat dikenali. Luka-luka perjuangan menutupi tubuhnya hingga wajahnya pun tak lagi dikenali seperti semula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Anas bin Nadhr termasuk orang yang menepati janjinya kepada Allah, orang yang membuktikan imannya bukan dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan nyata di saat paling genting. Kisah ini bukan tentang perang, bukan tentang pedang, ini tentang iman saat semua orang ragu, tentang berdiri tegak ketika yang lain mundur. Anas bin Nadhr mengajarkan kita satu hal, keberanian sejati lahir dari keyakinan kepada Allah. Ini adalah kisah tentang iman, tentang apa yang terjadi saat semua orang diliputi keraguan, tentang berdiri tegak ketika yang lain memilih mundur, tentang melangkah maju saat rasa takut mencoba mengambil alih hati. Anas bin Nadhr tidak mengajarkan kita cara mengangkat senjata. Ia mengajarkan cara memegang keyakinan, bahwa keberanian sejati bukan lahir dari kekuatan tubuh, melainkan dari kepercayaan penuh kepada Allah. Saat dunia terasa goyah, imanlah yang membuat seseorang tetap berdiri. Dan dari Anas bin Nadhr, kita belajar satu hal yang tak pernah usang. Keberanian sejati lahir dari keyakinan kepada Allah. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kisah-kisah luar biasa para sahabat Nabi terus hidup di channel ini.